semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita mengadakan webinar edukasi kembali dengan emiten PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA yang akan diwakilkan oleh Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relation dari PT AKR Korporindo Tbk, dan saya juga akan didampingi sebagai moderator oleh Bapak Robertus Hardy, Interim Head of Research Team dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu di sini bahwa setiap pembahasan di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT AKR Korporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar dengan jaringan sarana transportasi, pelabuhan, dan penyimpanan curah cair dan kering yang luas. Bapak Ignatius Teguh Prayoga telah bergabung dengan AKR sebagai Head of Investor Relations sejak September 2022. Sebelum bergabung dengan AKR, ia bekerja selama 5 tahun sebagai analis senior di BRI Dana Reksa Sekuritas yang juga mengcover AKRA, otomotif, jasa pertambangan, petrokimia, logistik, dan utilitas, serta melaksanakan beberapa tindakan korporasi seperti IPO dan right issue. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini dan kita mendengarkan perkembangan emiten AKRA hari ini yang selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Robertus Hardy. Silakan Robertus untuk melanjutkan sesi ini. Yes, thank you Cirita dan juga sahabat investor Indonesia, ketemu lagi di siang hari ini dan ya kita menghadirkan kali ini PT AKR Korporindo Tbk atau kode sahamnya itu AKRA. Pak Ignatius Teguh Prayoga atau yang akrab dipanggil Pak Yoga akan menemani kita dan menjelaskan. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab tentunya. Untuk membuka sesi pada siang hari ini, silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom chat atau nanti bisa nanya secara langsung juga. Tapi kurang lebih kalau kita melihat PT AKR Korporindo Tbk ini memang merupakan salah satu penerima manfaat yang cukup besar ya dari kebijakan pemerintah yang sangat favorable kita lihat di industri hilir atau tentu saja hilirisasi dari mineral petah dan juga logam dasar. Jadi selama ini memang selain distribusi BBM dan chemicalnya itu banyak ke perusahaan-perusahaan heavy industry atau industri berat seperti pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Juga ternyata ya selain chemicalnya itu banyak dikonsumsi oleh industri berat juga, ternyata lahan industri di JP, di Gresik ini juga telah dimasuki oleh smelter Freeport dan juga mengikuti beberapa industri berat yang lain seperti misalnya industri kaca dan juga produsen barang-barang turunan, produk-produk turunan dari tembaga juga. Nah, baik sahabat investor Indonesia, sekarang ini kita sudah menghadirkan Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Pak Yoga, untuk bisa menjelaskan secara langsung bagaimana outlook dan strategi ke depan dari PT AKR Korporindo Tbk AKRA. Silakan Mas Yoga. Ya, terima kasih Pak Robert dan terima kasih juga Cirita untuk kesempatannya. Selamat siang sahabat investasi Indonesia. Saya Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relation of AKR Korporindo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan AKR Korporindo dan juga menjelaskan kurang lebih seperti apa outlook AKR ke depannya. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Udah jelas. Jadi mungkin secara singkat saya akan jelaskan timeline-nya AKR. Jadi AKR ini dibentuk oleh founder kami, Pak Sugiarto, pada tahun 1960-an dengan nama Aneka Kimia Raya di Surabaya pada waktu itu. Dan Aneka Kimia Raya ini basically dia mendistribusikan chemicals yang esensial untuk industri di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1980 Pak Sugiarto sadar kalau dalam bisnis distribusi ini memiliki infrastruktur yang cukup kuat. Ini sangat penting untuk distribusi karena untuk supaya bisa mendistribusikan produk-produk tersebut dengan efisien dan juga dengan kualitas yang bagus. Maaf ya. Oke.
ada technical issues ini saya agak nervous. Oke, ya sorry. Jadi secara infrastruktur itu membantu perusahaan distribusi kami dengan cukup efisien dan juga efektif untuk mengantarkan produk-produk ke klien kami. Nah, kemudian di tahun 1994 kami IPO, dan di tahun 2004 ketika Indonesia menjadi net importer oil, kami salah satu private company yang bergabung dalam industri ini. Jadi di tahun 2005 kami mulai menjalankan petroleum bisnis kami. Di tahun 2010 karena kita memiliki infrastruktur yang cukup kuat, kami dipercaya oleh pemerintah untuk menghantarkan petroleum subsidi yang di 3T. Nah, di tahun 2013 ketika kami sudah berinvestasi bersama dengan Pelindo 3 pada waktu itu, sekarang sudah menjadi satu holding ya, Pelindo. Jadi nanti saya akan jelaskan secara rinci mengenai JP. Kemudian di tahun 2017 kami memulai JV kami bersama BP untuk membangun dan mengembangkan retail fuel network kita. Dan kami mengembangkan itu sampai sekarang sudah beroperasi kurang lebih sekitar 40 SPBU, dan di tahun depan kita akan expand lebih jauh lagi. Dan memang sebenarnya market dari retail fuel ini cukup baik ya. Dan di tahun 2021 kami mendapatkan Special Economic Zone dari pemerintah, dan di tahun 2022 Special Economic Zone tersebut sudah mulai beroperasi sehingga tenant dan potensial tenant kami bisa mendapatkan fiscal dan non-fiscal benefit yang akan saya jelaskan di belakang nanti. Nah, jadi bisnis AKR apa saja sih? Kami memiliki 4 pilar yang mendorong earnings growth kami. Pertama, dari petroleum dan basic chemicals, atau yang di financial statement dikenal sebagai reading and distribution. Kami sekarang ini banyak melakukan bisnis ya. Jadi untuk petroleum sendiri, kami mendistribusikan E30 diesel, marine fuel, dan juga gasoline. Dan di petroleum ini, kami juga mengekspansikan retail fuel kami juga bersama BP. Kemudian untuk basic chemicals kami, sekarang kami mendistribusikan chlor-alkali, acids, dan juga basic chemicals lainnya yang cukup esensial untuk manufacturing industri di Indonesia. Dan kami merupakan market leader di bisnis ini. Dan kami memiliki long-standing relationship bersama dengan prinsipal kami, Asahimas. Kemudian yang pilar ketiga, industrial estate, yang merupakan investment kami di tahun 2013, kami bekerja sama dengan Pelindo untuk membangun largest integrated industrial estate dan port estate. Jadi memang ini industrial estate-nya cukup menarik karena memang berbeda dengan industrial estate lainnya, di mana industrial estate ini langsung terkoneksi dengan port ya. Berbeda dengan beberapa industrial estate lainnya yang membutuhkan jarak sekitar 40-60 km ke port terdekat. Dan kami memiliki Special Economic Zone untuk menyediakan fiscal and non-fiscal benefit pada klien-klien kami. Kemudian ke depannya, industrial estate ini tidak hanya berhenti di land sale saja, tetapi kami juga melihat peluang untuk mengembangkan recurring income dari utilities dari tenant-tenant kami di JP. Jadi ini kurang lebih aset trading and distribusinya AKR. Jadi kami berada di main ports yang strategis di beberapa lokasi di Indonesia. Jadi kami memiliki main port di Medan, Jakarta, Surabaya, dan juga Sragen. Jadi saat ini kami memiliki total kapasitas tank terminal capacity 820.000 kiloliters, dan juga disupport oleh ground support kami, truk kami sekitar 250 unit, dan dilengkapi 14 kapal yang menghantarkan petroleum dan chemicals produk ke masing-masing lokasi di Indonesia. Dan juga yang paling penting di sini adalah kami telah mengintegrasikan seluruh aset kami dengan IT platform kami. Jadi hal ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan kualitas kami menghantarkan barang. Jadi mungkin seperti mining service, mereka tidak bisa
kalau petroleum itu atau fuel yang kami hantarkan telat, begitu juga manufacturing. Jadi kami bisa secara day to day, secara real time basis, kami bisa memonitor produk kami dan juga lokasi dari produk kami dan membuat rute yang cukup efisien sehingga kami bisa menurunkan variable expense kami ke depannya. Nah, bagaimana dengan performance AKR selama 3 tahun terakhir, terutama waktu pandemi? Karena kan seperti yang kita tahu, banyak logistik and distribution company pada pandemi itu mulai kesusahan in terms of operational dan juga financial. Tapi di tahun 2020 dan tahun 2021 di mana COVID cukup parah, kami bisa mencetak earnings growth yang positif karena ini ditopang oleh infrastruktur kami yang tersebar di seluruh Indonesia dan terintegrasi oleh IT system kami, sehingga kami bisa tetap beroperasi dengan baik dan juga bisa menghantarkan produk-produk kami dengan kualitas yang tinggi dan tepat waktu. Dan juga di tahun 2022 kami membukukan lenses sebesar 44,4 hektar, sehingga ini juga menopang earnings growth kami di tahun 2022, sehingga earnings growth kami di tahun 2022 bisa mencapai 116% secara year on year. Kemudian bagaimana di first Q 2023? Jadi kalau kita lihat secara year on year, ini masih growing ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan ROE yang cukup menarik di 21%. Jadi memang karena di periode tersebut kami juga membukukan lenses dengan lenses dari tenan baru kami, Hyliion, sehingga ROE kami bisa mencapai 21% dengan net gearing yang cukup rendah juga, yaitu di 0,05 kali. Jadi untuk ketika sekarang lagi melalui rising interest rate environment, kami masih cukup ample in terms of net gearing position kami. Nah, jadi mungkin ada beberapa miskonsepsi ya yang memang yang dari dulu investor salah lihat soal AKR. Jadi kita kita tidak mengaplikasikan trading strategi, tapi kami mengambil absolute margin per liter dari setiap volume sales yang kami dapatkan. Jadi kami memiliki pass-through mechanism, sehingga kalau dilihat di sini, earnings kami sebenarnya berrelasi dari jumlah petroleum volume yang kami hantarkan ke klien kami. Jadi ketika harga oil price yang lagi cukup whipsaw ya seperti sekarang, ya kami sebenarnya in terms of earnings tidak terlalu terpengaruh ya, karena kita menggunakan pass-through mechanism. Jadi apa itu pass-through mechanism? Jadi semua pricing yang terjadi ketika purchasing period, seperti harga benchmark kami menggunakan MOPS, minimum Singapore, exchange rate, kemudian juga logistic fee, itu kami pass-through-kan ke klien kami, sehingga kami tidak ada posisi trading sama sekali, dan kita selalu menjaga net open position kami 0, sehingga tidak ada trading sama sekali. Yang kita ambil dan kami juga jadikan itu sebagai profitability kami, itu merupakan absolute margin per liter. Itu untuk yang petroleum business. Sedangkan untuk chemicals business kami menggunakan commission based fee, yang dimana kami menghantarkan dan juga menjual produk dari prinsipal kami Asahi Mas. Jadi kalau kita lihat di chart sebelah kanan, net profit kami tidak terpengaruh oleh oil price ya, di mana oil price itu cukup signifikan pergerakannya dan volatilitasnya dari tahun 2005 sampai tahun 2022. Tetapi kalau dilihat dari trennya, net profit kami tetap grow cukup signifikan. Nah, secara year on year di first 2023 kami, secara revenue dan juga gross profit itu bertumbuh cukup signifikan. Dan kalau kita lihat revenue breakdown-nya, 91% masih dari trading and distribution. Tetapi kita mungkin prefer untuk guide market untuk melihat dari segi gross profit-nya, karena kita menggunakan pass-through mechanism.
Jadi kalau kita menggunakan pass-through mechanism yang mempengaruhi earnings dari AKR itu merupakan gross profit kami instead of revenue kami. Karena kan kalau revenue sangat berkorelasi dengan ASP ya, dan juga itu akan mempengaruhi COGS kami karena kan kita menggunakan pass-through mechanism. Jadi saya sarankan untuk melihat gross profit-nya instead of revenue-nya. Dan kalau dari gross profit sendiri, kami secara trading and distribution sekarang 67%. Tapi yang cukup menarik di sini, industrial estate ini berkembang cukup signifikan in terms of gross profit contributions-nya, di mana di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah sekitar 15%. Sekarang kita industrial estate kami sekitar 26%. Jadi itu menandakan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari industrial estate ke earnings retail kami. Nah, bagaimana dengan petroleum ke depannya? Jadi memang kita melihat adanya beberapa faktor yang membantu growth kami. Jadi salah satunya itu adalah strength kami di infrastruktur yang seperti kami sudah sampaikan di depan. Kemudian kita juga memiliki beberapa hubungan yang cukup kuat dengan suppliers kami di luar negeri. Dan kami juga mengusahakan meningkatkan market share kami di key customers kami. Dan sebagai trading distribution, kami juga menjalankan stringent working capital management supaya kami bisa memenuhi persyaratan untuk trading distributions dan control in terms of efficiency dari OPEX dan juga variable expense kami. Jadi kalau dilihat dari customer industries kami, sekitar 53% itu masih dari mining related industries. Kurang lebih sekitar 15% itu dari non-coal, sisanya dari coal companies. Kemudian general market itu sekitar 41%, retail sekitar 6%. Nah, jadi kalau ke depannya, memang di tahun ini coal juga diperkirakan coal production diperkirakan akan meningkat di tahun 2023. Tetapi kalau kita lihat dari non-coal industry seperti nickel production dan juga alumina production di tahun ini diperkirakan akan meningkat sebanyak 14-16%. Nah, jadi kalau kita lihat dari production facility, memang di first Q ini rata-rata cukup rendah ya, karena kan curah hujan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat di second Q dan juga di fourth Q, seharusnya bisa naik cukup signifikan. Jadi secara sales volume kami juga expect akan meningkat cukup signifikan di 3 kuartal ke depan dan juga di Juni ini. Nah, yang cukup menarik di sini adalah inisiatif kami bersama BPAKR untuk mengembangkan retail network kami. Jadi kalau dilihat di sini, B2B diesel itu merupakan bread and butter kami lah, gitu. Nah, kedepannya kami melihat adanya peluang di round 90 ini dan round 92 ke atas. Jadi kalau kita bandingkan dengan diesel B35 secara industrinya, hampir 2 kali lipat, Mogas sendiri hampir 2 kali lipat dari B2B diesel. Jadi, dan juga partisipasinya in terms of private companies itu masih 2%. Jadi pemerintah ke depannya akan semakin mengurangi subsidi terutama di fuel ya. Kalau lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2021 subsidized gas itu di subsidized fuel itu dikurangi cukup signifikan karena dianggap memberatkan state budget dan juga dirasa tidak efektif untuk membantu masyarakat Indonesia. Jadi kedepannya kami melihat di sini adanya peluang kami untuk bisa tap into retail fuel business. Nah, dan juga kalau dilihat di sini Indonesia itu termasuk underpump ya. Jadi dari data yang kami dapat dari Statista, jumlah SPBU di Indonesia itu hanya 8.000. Sedangkan di Thailand dan di Filipina itu sekitar 26.000 sampai 10.000. Jadi memang kalau kita lihat SPBU populasinya, Indonesia masih sangat kurang sekali.
Jadi kami melihat adanya peluang bisnis di sana dan juga mengembangkan di beberapa kota-kota yang juga berkembang. Nah, jadi kenapa kita membangun petroleum bisnis, retail petroleum bisnis ini? Sebenarnya kami ingin meleverage dari aset-aset kami. Jadi hal yang paling penting untuk membangun retail network ini adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur kami sudah berkembang cukup major, terutama di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Sehingga kami bisa menggunakan aset kami tersebut untuk membangun retail fuel itu. Karena memang storage ini sangat penting sekali untuk retail fuel companies. Nah, kedepannya kami harap retail contributions ini akan bisa berkembang cukup signifikan dalam 5 tahun ke depan. Sekarang ini retail sales volume kami sekitar 6% di tahun 2022 dan kami expect bisa berkembang sekitar 15% di tahun 2028. Jadi supaya kami bisa mencapai target tersebut, kami berencana untuk membangun gas station kami sebanyak 50 gas station di setiap tahun mulai di tahun 2024. Nah, kemudian dari basic chemicals kami menjual 9 produk dari caustic soda sampai metanol yang di chart sebelah kiri ini. Rata-rata kami mendistribusikan itu ke smelter industry, textile manufacturing, food chemicals, dan juga home care and personal products. Nah, yang cukup menarik di sini adalah klien profile kami. Karena sekarang yang cukup berkembang signifikan adalah dari sektor nikel dan alumina. Karena seperti yang kita tahu sekarang, kebanyakan smelter di Indonesia merupakan high pressurized gauge factories atau smelter instead of archive ya. Jadi memang penggunaan dari chemical sendiri, terutama di caustic soda dan sulfuric acid, itu sangat tinggi sekali. Jadi seperti yang kita sudah tahu di beberapa news outlet lainnya, memang diperkirakan smelter akan berkembang, dan mungkin seperti yang sudah diberitakan di media sosial, sekarang untuk archive, untuk tax holiday-nya juga sudah dikurangi. Jadi kalau dilihat di sini chart sebelah kanan, yang sebelumnya itu demand untuk caustic soda, terutama dari nikel dan alumina ini sangat sedikit sekali, kita perkirakan akan berkembang cukup signifikan. Karena HPAL itu membutuhkan caustic soda, liquid, dan sulfuric acid yang cukup signifikan. Jadi growth untuk dua produk ini didorong dari dua sektor, yaitu sektor smelternya sektornya nikel dan juga dari alumina. Jadi kami berharap bisa gaining market share dari demand baru tersebut. Itu outlook mengenai trading distribution. Sekarang kita akan membahas soal GP, yang memang ini sekarang jadi rising star-nya AKR. Jadi GP sendiri itu merupakan industri estate yang terintegrasi oleh port yang kami bangun dari tahun 2013. Jadi pada awalnya setelah kami menginvestasikan sorbitol manufacturer kami, setelah kami membayar special dividend juga, kami berinvestasi di lokasi ini bersama dengan Pelindo. Awalnya rencana dari Pelindo adalah membuat port di sini, tetapi kami melihat adanya peluang untuk membangun industrial estate. Karena sebelumnya kami memiliki aset juga di China, yaitu di Port Weekend, di mana di port tersebut itu terintegrasi oleh industrial estate juga. Sehingga in terms of throughput itu di-drive dari industrial estate tersebut. Dan industrial estate tersebut bisa mendapatkan cost efficiency yang sangat optimal. Jadi dari segi kepemilikan untuk industrial estate kami memiliki sekitar 60%, di mana Pelindo memiliki 40%. Untuk port estate-nya kami memiliki 40% dan Pelindo 60%. Jadi beberapa target industries yang kami incar itu adalah midstream industries, di mana midstream industries ini memiliki utilities requirements yang
cukup besar in terms of power, water requirement, dan juga gas requirement juga. Jadi mengapa JP ini cukup menarik ya? Karena memang port yang terintegrasi dengan industri kami itu memiliki kedalaman sekitar 14 sampai 16 meter, di mana kapal seperti Panamax itu bisa bersandar di pelabuhan kami. Dan juga kalau dilihat di kota Surabaya itu benar-benar di tengah-tengah Indonesia, jadi bisa bridging antara Indonesia bagian timur dan juga bagian barat. Kemudian kami juga memiliki Special Economic Zone, di mana Special Economic Zone ini bisa memberikan fiscal incentive dan juga non-fiscal incentive. Dan memang kalau dilihat dari jenis Special Economic Zone yang kami dapat atau KEK yang kami dapat, itu merupakan KEK industri, di mana KEK industri ini di Jawa hanya ada di Kendal dan juga kami. Jadi sebenarnya Special Economic Zone itu merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa menyebarkan investasi di seluruh Indonesia. Jadi kalau company yang bisa mendapatkan Special Economic Zone ini, karena ini bisa mendapatkan tax holiday, tax allowance, dan juga berbagai insentif in terms of ekspor, kemudian dari segi licensing dan juga dari segi imigrasi, sehingga pemerintah expect JP bisa mendapatkan FDI sebanyak 16,3 billion, di mana kurang lebih sekitar 4 sampai 6 billion sudah kami secure, dan expect untuk menciptakan pekerjaan sebanyak 200.000 pekerjaan baru. Nah, bagaimana performance-nya JP selama ini? Jadi sekarang ini land yang sudah dioccupied oleh tenant kami sebanyak 332 hektar. Jadi di sini Freeport sekarang sudah list kurang lebih sekitar 103 hektar plus 82 hektar, di mana 103 hektar ini dibuat lahan untuk smelternya, 82 hektar itu digunakan untuk laydown area, jadi seperti assembly untuk smelter-smelter equipment yang dibangun di atas tanah smelter tersebut. Nah, untuk tanah yang sudah terjual sekarang kurang lebih sekitar 147 hektar, di mana di tahun 2022 kemarin ketika Special Economic Zone itu sudah beroperasi di bulan November 2022, di Desember si Glass akhirnya bisa membeli land sales, membeli sejumlah tanah di JP, sehingga si Glass juga bisa mendapatkan fiskal dan juga non-fiskal benefit dari Special Economic Zone tersebut. Dan di first Q 2023 kan lalu kami menjual tanah ke Haliang ya sebanyak 19,6 hektar di first Q 2023. Jadi Haliang itu merupakan copper foil dan copper tube manufacturer yang nanti kedepannya akan mengambil beberapa produk dari Freeport. Dan kenapa Freeport ini sangat penting sekali untuk JP ya, sebagai anchor dengan kami. Jadi memang smelter yang dibangun oleh PT Freeport ini merupakan smelter yang terbesar di produksi 600.000 ton copper cathode, 35-50 ton gold, kemudian 1 sampai 150 ton silver, 1,8 juta ton sulfuric acid, dan berbagai byproducts lainnya. Nah, copper cathode ini seperti yang kita tahu, ini sangat berguna sekali untuk EV batteries dan juga other electronic products. Dan sulfuric acid ini selain berguna untuk petrochemical fertilizer, ini akan digunakan juga untuk metal processing. Dan sekarang current progress dari PT Freeport sendiri terakhir di Mei kemarin itu mencapai 62%, dan expected operational date-nya itu di second Q 2024. Jadi sekarang sudah mulai terbangun, dan special jetty untuk Freeport sekarang sudah mulai difinalisasi juga. Dan apa keuntungan dari JP sendiri? Jadi memang JP ini tidak hanya berhenti di land sales saja, tetapi juga di utilities business.
Dan kami sudah forecast kurang lebih monetisasi untuk potential recurring income kami itu berasal dari 1,1 sampai 1,3 gigawatt electricity, terus kemudian 800 sampai 850 liter per second water requirement sekitar, dan juga 65 sampai 75 MMSCFD gas sendiri. Jadi di GP sendiri kami sudah memiliki UPTL sekitar 15 megawatt dan juga beberapa utilities facilities lainnya. Jadi kalau dilihat di chart sebelah kanan atas, kami proyeksikan kurang lebih revenue kami terutama untuk utilities akan berkembang seiring meningkatnya jumlah tenant yang berada di kawasan kami. Sehingga di tahun 2028 kami expect kurang lebih utilities revenue-nya itu bisa menyamai land sales kami. Dan apa efeknya ke AKR secara keseluruhan? Jadi in terms of gross profit di tahun 2022 tadi yang seperti saya sudah sampaikan di depan, industrial estate contribution sekarang waktu itu mencapai 12%. Di first Q 2023 sekarang sudah mencapai sekitar 22%. Di tahun 2027, industrial estate ini kami harapkan bisa mengkontribusikan kurang lebih sekitar 23% dari gross profit kami. Jadi itu sudah including dari land sales dan juga dari utilities income-nya. Dan ini sekilas ya mengenai balance sheet-nya AKR ya. Jadi tadi kita sedang bicara soal industri dan juga outlook-nya. Sekarang kita berbicara tentang balance sheet-nya dan financial position-nya dari AKR sendiri. Jadi so far kalau dilihat dari balance sheet first Q kemarin, kurang lebih hampir 30% dari total asetnya AKR itu merupakan aset dari GP yang merupakan tanah yang kami miliki di GP. Kemudian sebagai trading distribution company ini memiliki current ratio yang cukup baik, yaitu di 1,7 kali, dan current ratio kami juga cukup meningkat ya di first Q 2023 kemarin, karena kami membayar accounts payable kami lebih cepat karena supaya kita bisa menghindari kenaikan dari interest rate. Dan kemudian yang cukup menarik di sini adalah ROI kami yang berkembang dari di tahun 2021 sampai tahun 2022 dan 2023. Jadi memang story-nya sebelum tahun 2022 kami memang secara gradual dan juga secara konsisten berinvestasi di GP. Nah, ketika kami bisa memonetisasi land sales kami cukup optimal di tahun 2022, ROI kami naik kurang lebih dari rata-rata 12% menjadi 22%. Jadi memang ini kurang lebih level baru dari ROI kami karena adanya penjualan di GP. Nah, kemudian dari interest bearing debt sendiri kami cukup rendah dan memang turun secara gradual. Dan dari secara net gearing ratio kami 0,05 kali itu cukup rendah, sehingga ketika di rising interest rate environment seperti sekarang kami cukup secure. Jadi tidak ada spike up di interest expense ke depannya. Dan juga kami secara konsisten memberikan dividen yang cukup tinggi kepada shareholder juga, yaitu dengan dividend payout ratio rata-rata sekitar 50%. Dan kemarin kami sudah mendistribusikan final dividen sebanyak 50 per share atau hampir 1 trade dengan dividen payout ratio 62%. Dan bagaimana rata-rata dividen yield-nya kurang lebih sekitar 5-6%. Kalau kita lihat dari gabungan antara interim dividend dan final dividend. Jadi ini cukup menarik sekali dan juga cocok juga untuk beberapa investor yang ingin main dividend play. Nah, dari outlook kami juga ke depannya, kami expect gross profit kami bertumbuh sebanyak 17-19% dengan net profit growth sekitar 14-16% secara year on year.
Jadi kita masih bisa expect adanya growth di tahun 2023 yang didorong dari penjualan tanah di Cipay. Jadi untuk trading and distribution kami melihat adanya moderate growth sebanyak 6-8% dibandingkan dengan tahun kemarin yang cukup signifikan. Dan di tahun ini memang kami expect growth-nya dari industrial estate bisnis kami. Nah, kalau dari ESG sendiri, kami sudah riset di beberapa indeks yang sangat berrelasi dengan ESG, seperti Top 8 IDX ESG Star Listed Company, ESG Leader Index di Kehati, dan juga ESG Quality 45 IDX Kehati. Dan kalau di sini memang kita sudah memenangkan beberapa prestigious recognition. Pertama dari Winner on Investment in Energy dari HSBC, dan juga terakhir kami mendapatkan perusahaan terbaik di perusahaan oil and gas dari Business Indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki ESG Community Information Charter dan juga community structure yang kami bangun di tahun 2022 dan di lead oleh owner kami Pak dan juga Presiden Direktur kami Pak Haryanto Adikusumo. Nah, kalau dari emission intensity juga kami secara kilogram CO2 equivalent kami menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dan secara gradual turun di 3 tahun terakhir. Dan emisi kami dari truck fleet juga turun sekitar 41%. Jadi memang ini didorong oleh IT inisiatif kami yang bisa membuat rute se-efektif mungkin sehingga kami bisa mengurangi fleet yang kami butuhkan dan juga bisa menggantikan beberapa fleet kami yang sudah tua sehingga in terms of emissions kami juga menurun. Dan beberapa green initiative kami lainnya itu kalau saya bisa summarize itu dari BP AKR bisnis kami karena kita menghantarkan Euro 4 compliant fuels. Kemudian di Cipay kami sudah memasang beberapa solar panel di beberapa utilities facility kami. Dan in terms of power plant yang digunakan di Cipay, kami menggunakan gas power plant. Dan kedepannya kami berencana untuk membangun LNG gas terminals di Cipay untuk menyediakan gas untuk daerah kami dan juga beberapa customer kami di Jawa Timur dan Jawa Tengah. So far itu mengenai AKR. Semoga ini informasi yang saya sharing ini berguna untuk teman-teman dan Q&A session ini bisa dibuka. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Yoga untuk penjelasannya. Jadi mungkin kalau bisa saya summary dikit untuk sahabat investor Indonesia. Jadi PT AKR Corporation ini utamanya bergerak di bisnis distribusi BBM, chemical, dan juga pengembangan daripada industrial estate. Jadi ternyata yang mempersatukan dari ketiga bisnis ini atau tulang punggungnya adalah logistik, di mana kekuatan logistik itu kemudian membuat AKR kemudian berekspansi lebih jauh ke hilir atau ke retail penjualan BBM yang tentunya profitability lebih lukratif ya kalau jual ke retail ya. Dan ya sayangnya chemical nggak bisa dijual retail ya. Kalau ada dijual retail mungkin AKR bisa masuk juga tuh ke situ. Ya ada sih tapi mungkin ya meskipun lebih lukratif marginnya tapi volumenya mungkin nggak begitu tinggi ya kalau untuk retail chemical. Nah ini mungkin bisa menjadi pengetahuan baru buat sahabat investor Indonesia juga. Ya silakan aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ketik dulu di kolom chat atau ya nanti bisa bertanya secara langsung kalau bisa raise hand. Nah untuk memulai sesi tanya jawab mungkin bisa dari saya atau cerita dulu, silakan. Ini mungkin aku mau nanya ya, yang mengenai itu Mas Yoga, kemarin kan Akra itu ada tambah modal ke anak usaha yang 10M itu buat pengembangan apa ya? Yang ini yang ke mana ya? Yang PT Bayu Buana Gemilang BBG itu loh. Iya, jadi memang ini salah satu inisiatif kami ke depan juga untuk membuat gas utilities facility ya ke Cipay. Jadi ya memang kami saat ini sedang sedang mendesain LNG terminal yang akan kami bangun di Cipay. Jadi sebenarnya kalau dilihat ke depannya juga
di Jawa ini, terutama di Jawa Timur, itu beberapa gas reserve diperkirakan akan mulai menurun cukup signifikan di tahun 2028. Jadi kami sebenarnya selain melihat adanya peluang di tenan kami di JP, kami juga melihat adanya peluang untuk membuat semacam open access terminal, gas terminal di JP. Ya, ini sebenarnya masih very preliminary. Kami mungkin belum bisa menyampaikan secara detail bagaimana bisnisnya karena masih tahap pengembangan juga. Jadi mungkin kami paling cepat bisa share soal inisiatif ini di awal tahun 2024. Oke. Oh ya, terus kemarin kan ada capex tahun 2023 ini sekitar 300 sampai 400 ya. 300 sampai 400 M ya Mas Yoga untuk capex ekspansi. Ya. Nah, itu kan untuk logistik ya, mungkin kapal, truk juga untuk maintenance. Tapi yang paling gede itu nanti dimasukin ke dalam JP atau ke yang lain ya? Oke. Jadi mungkin saya jelaskan ada beberapa rencana capex kami yang cukup signifikan ke depan. Jadi kalau in terms of maintenance capex kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta dolar. Kemudian kami ada pengembangan juga in terms of electricity transmission kami di JP. Itu kami akan membangun semacam garu induk untuk catering electricity ke beberapa tenan kami, terutama di Freeport ya. Nah, Freeport kan ekspektasi beroperasinya di di second Q 2024. Kemudian kami juga ada rencana untuk membangun fasilitas tank terminal kami juga di Nickel Belt di Sulawesi. Jadi ya sekarang capex kami fokus ke 3 hal tersebut. Oke. Terus yang sangat menarik juga kayaknya dari owner atau direksi terus keep on buying ya, karena biasanya kalau ada yang owner atau direksi yang membeli karena mereka yakin dengan kinerjanya ke depan, kalau enggak ngapain mereka beli kan, biasanya sih gitu ya. Emang ya, Akra ini emang sangat menarik, apalagi harganya aku bilang di 13-an ini biasanya lagi stabilize di sini. Karena kan kemarin tinggi-tinggi sempat berapa, 2000 ya? 1.860 waktu itu. 18-an? Hah? 1660. Highest-nya di 17-an. Iya. Jadi ini lagi terkoreksi, di mana indeksnya juga mulai ya pelan-pelan kelihatannya mulai membaik sih. Oke. Mungkin nanti kalau ada, nanti aku tanya lagi deh dari Mas Robert. Mungkin ada lagi yang report kamu targetnya berapa sih? Ya, kita masih cukup tinggi sih, lumayan di 1780 ya. 1780 sekitar segitu. Oke dong. BRI Dana Reksa 1800 tuh targetnya. BRI Dana Reksa sekarang sekitar 2000-an. Oh, baru upgrade atau gimana ya? Kok yang terakhir aku baca sih? Di Bloomberg ada kok, Ci. Oh, di ANR. Gitu. Oke. Terus So far sih begini ya, Ci. Kalau in terms of JP, mungkin analis masih memvaluasi land sales dari JP tersebut. Cuma untuk yang recurring income ini masih belum banyak sih yang cover story-nya ya. Jadi memang sebenarnya in terms of outlook dari AKR itu mungkin perkembangannya akan signifikan di second half 2023 dan di tahun 2024. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini selain kami expect dan bisa maintain trading and distribution bisnis kami juga expect lenses kami untuk double di tahun 2023. Kemarin di tahun 2022 itu kita di 44,4 hektar. Di tahun 2023 ini kami expect 70-75 hektar. Jadi growth-nya in terms of lenses masih cukup signifikan di second Q nanti.
second half nanti. Kemudian di tahun 2024 ketika Freeport dan juga beberapa tenan kami, signifikan tenan kami seperti Siniglas dan hal yang ini sudah mulai beroperasi, recurring income sudah mulai kelihatan ke depannya. Dan nanti revenue dari recurring income akan mulai kelihatan, sehingga story kami, investment thesis kami bisa mulai terlihat di tahun tersebut. Oke, menarik sih. Iya. Ya 1780 targetnya Mas Robertus. Iya. Tahu deh, mungkin Robertus ada yang bisa ditambahin nih yang membikin Akra ini menarik, apa dari sisi evaluasi atau dari memang bisnisnya yang sangat unik nih kayak gini? Ya, kalau kita ngelihat kan sebenarnya kemarin itu di kuartal 1 ya 2023, kalau bisa nge-review sedikit kinerja nih sekalian, ada Pak Yoga juga nih mungkin bisa membenarkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di bisnis industrial estate itu kan kontribusi terhadap laba sebelum pajaknya itu udah naik kan, jadi lebih dari 20% di kuartal 1 2023 waktu itu, dari ya mungkin di bawah itu ya di periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi kalau kita ngelihat bisnis trading distribution dari fuel dan chemicalnya itu juga di kuartal 1 2023 ternyata masih mengalami pertumbuhan juga. Nah itu bahkan margin daripada laba sebelum pajaknya itu masih bertumbuh juga. Nah ini mungkin bisa di-sharing juga nih, di-spill juga nih Pak Yoga, kira-kira resepnya apa sih untuk bisa, sementara kan harga minyak kita tahu turun ya, cenderung turun, tapi bisnis trading dan distribusi fuel dan chemical Akra masih tetap bertumbuh, dan ya tentu kita juga pengen tahu strategi kedepannya seperti apa. Oke, baik. Jadi memang kita mungkin salah satu logistik and distribution yang memiliki bisnis model yang cukup berbeda dibandingkan yang lain. Di mana yang lain biasanya menggunakan trading mechanism, jadi beli di bawah, jual di atas. Kalau kita hanya pass through price yang kita dapat dari produk kita pass through ke klien kami. Jadi apa perbedaan dari kedua mekanisme tersebut? Kalau dari trading sendiri, kalau misalnya menggunakan trading mechanism, itu kan pasti seasonality-nya lebih tinggi ya. Maksudnya ketika harga oil price lagi bagus, pasti margin-nya cukup flat. Ketika oil price-nya turun, margin-nya ya cukup thin. Nah, kalau kami lebih memilih pricing mechanism yang stabil gitu. Jadi ketika harga oil price naik atau turun, itu tidak berpengaruh ke earnings quality kami. Sehingga in terms of seasonality kami tidak terlalu terpengaruh lah dari harga commodity prices gitu. Karena kan bagaimanapun juga mining industri di Indonesia sekarang sedang berkembang karena dengan adanya beberapa restriksi untuk ekspor ore ya dari pemerintah gitu. Jadi selain dari petroleum juga, kami juga lihat adanya potensi untuk perkembangan di chemicals bisnis kami yang didorong dari beroperasinya smelter yang menggunakan teknologi ekspor gitu. Jadi kalau dari chemical sendiri, demand-nya kami akan lihat akan semakin meningkat, terutama di produk caustic soda liquid dan sulfuric acid. Saat ini caustic soda liquid ini kurang lebih sekitar 60-70% dari total sales volume kami di chemicals. Sedangkan yang akan berkembang cukup signifikan adalah sulfuric acid ke depannya. Jadi ya sebenarnya kalau trading and distribution ini bisa dibilang ya masih ada growth story-nya gitu. Tapi cerita yang baru itu lebih di JP-nya gitu, Robert. Menarik. Jadi memang pass-through pricing mechanism itu sudah terbukti ya bisa mempertahankan profitability dan juga mempertahankan sustainability daripada earnings-nya AKR itu sendiri. Dan juga ya mungkin sehubungan dengan ekspansi beberapa smelter juga ya. Jadi ini yang bisa membuat ya lukratif bisnis ini bisa lebih tinggi lagi.
Kira-kira ada view nggak Pak Yoga mengenai industri downstream daripada mineral mentah dan juga ya tentu base metal ya sekarang ini juga banyak ya mendirikan smelter. Salah satunya yang paling besar juga Freeport Copper Smelter ada di JP juga kan ya. Itu gimana? Oke, baik. Jadi sebenarnya dengan adanya support dari pemerintah in terms of downstreaming ya, ini saat ini yang sangat berpengaruh ke AKR itu adalah anchor tenant kami di JP, PT Freeport Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini akan menarik beberapa industri-industri yang memang membutuhkan midstream produk seperti copper cathode, emas, silver, dan lainnya. Nah, contohnya ada tenant kami, Haliang, dia akan menggunakan Haliang adalah copper foil company dan copper tube manufacturer company yang kedepannya akan menggunakan beberapa produk dari Freeport. Nah, jadi sebenarnya kalau karakteristik midstream industry itu berbeda dengan downstream industry. Di mana downstream industry ini kan biasanya labor intensif ya Mas ya. Dan juga biasanya in terms of land sales-nya range-nya sekitar 2-10 hektar. Nah, kalau di midstream industries atau di heavy industry itu biasanya lebih dari 10 even 20 hektar dalam sekali beli. Dan karakteristiknya adalah biasanya midstream company ini akan mengundang partner-partner lainnya yang mereka sudah bekerja sama di industrial estate lainnya, misalnya seperti CG Glass gitu. Dia juga mengundang soda ash dense suppliernya untuk membangun facilities juga di JP. Nah, juga ada beberapa inquiries juga yang berkaitan dengan produk-produknya Freeport. Jadi memang kedepannya ini akan industrial estate ini akan membangun semacam ekosistem yang saling bisa mensupport satu sama lain, gitu. Jadi memang tidak ada, kadang-kadang kan ada yang bilang, oh industrial estate ini sangat sovereignty-nya sangat berpihak pada country tertentu lah, gitu. Nah, kalau JP itu ya benar-benar berdasarkan bisnis, gitu. Adanya produk yang dihasilkan apa, saya bisa menggunakan produk tersebut atau tidak, gitu. Dan juga kalau dilihat dari segi lokasi dan juga fasilitas port kami itu akan meng-cut cost yang cukup signifikan juga, cost expense yang cukup signifikan juga. Kalau misalnya kita lihat di beberapa industri aset lainnya kan, kalau mereka mau mencapai port itu sekitar 40-60 km. Itu kan costnya kan gede sekali kan, belum lagi delay-nya. Nah, kalau di JP, kalau mau ke port, itu tinggal 1 km doang, gitu. Dan posisi kami benar-benar di tengah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada barang dari timur yang mau diproses di tengah-tengah, kemudian kita antarkan ke bagian Indonesia bagian barat, itu bisa cukup efektif. Begitu Mas Robert. Ya, ini udah mulai banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin satu lagi dari saya. Kalau misalnya tadi bicara mengenai potensi dari recurring income gitu kan ya, dari beberapa tenant seperti yang kita ketahui, Freeport udah beli atau sewa dengan option untuk membeli sekitar lebih dari 100 hektar, kemudian juga Haliang lebih dari 30-40 hektar, Sini Glass 20-30 hektar. Nah, ini tentu menjanjikan potensi recurring income juga ya. Semakin besar tenannya, mungkin kebutuhan dari utilitiesnya juga semakin besar juga kan ya. Nah, mungkin bisa di-sharing juga Mas Yoga mengenai apa sih potensinya selain mungkin listrik, pengelolaan air limbah maupun ya tentu saja kebutuhan untuk ini ya chemical dan juga BBM ya dari masing-masing, itu kira-kira bisa kita harapkan pertumbuhan yang seperti apa ke depan. Oke, baik. Jadi kalau mungkin saya bisa bandingkan dengan industrial estate lainnya ya, karena kan memang industrial estate yang kita kenal itu lebih ke arah industrial estate yang berkaitan dengan labor intensif lah, gitu. Nah, kalau di industrial estate tersebut penggunaan listrik per hektarnya itu kurang lebih sekitar 0,2 sampai 0,4
megawatt per hektar gitu. Tapi kalau misalnya di JP, karena rata-rata yang masuk ke JP itu merupakan heavy industry, penggunaan listrik per hektarnya itu bisa mencapai 1,1 megawatt per hektar. Jadi kan sudah bisa dilihat ya kurang lebih perbedaannya dibandingkan dengan industrial estate lainnya. Nah, sedangkan itu belum mencakup dari beberapa utilities lainnya. Seperti untuk air sendiri, kami sudah prediksikan mungkin ketika nanti sudah terjual sebagian besar, water requirement itu sekitar 800-860 liter per second, dan juga gas sebanyak 65-75 mmCFD ke depannya. Jadi ya memang selain electricity, air dan gas ini akan menjadi salah satu penopang dari recurring income untuk JP sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya stop di penjualan tanah aja Mas, tapi kita juga menjalankan mengusahakan recurring income tersebut. Iya, menarik. Mungkin ada satu pertanyaan nih dari Pak Edi Susanto mengenai pencapaian selama kuartal 2. Kuartal 2 belum selesai ya, tapi udah ditanya nih pencapaian. Kira-kira bagaimana nih optimismenya terkait dengan pencapaian? Apakah sudah sesuai target? Dan ya mungkin kita bisa bicara lebih panjang juga terkait guidance sepanjang 1 tahun gitu, gimana Mas? Oke, baik. Sebenarnya kalau secara guidance kami sudah membuat hancur-hancur lah kalau di tahun 2023 seperti apa. Jadi kalau in terms of gross profit growth itu sekitar 17-19%, kemudian net profit growth sekitar 14-16%. Dan net profit growth ini akan ditopang dari penjualan tanah di JP. Karena dari distribution kami expect growth-nya mungkin tidak sebesar tahun lalu, sekarang kita expect sekitar 6-8%. Tapi mungkin saya tidak bisa share ya untuk second Q ini kan itu kan kita belum tampis ya untuk second Q result. Tapi so far kalau dari dari distribution kurang lebih masih on track, dan juga penjualan tanah juga masih on track juga. Itu kami expect adanya penjualan tanah nanti di second Q nanti sesuai dengan target kami. Wah, menarik nih Pak Edi Susanto sama cerita juga net profit growth di guidance 14-16%, konsensus sekarang baru 11% cerita. Iya, makanya menarik sih. Terus yang pertanyaan, iya. Yang land sales itu yang ada yang mau di-book nanti ya, Mas Yoga? Iya, tapi kita belum bisa publish nama itu sih. Oh, oke. Kayaknya lumayan nanti ya. Nanti once sudah PPJP, kemudian sudah handover, baru kita bisa publish. Oke. Iya nih. Abis roadshow, tahu-tahu ada good news. Terus sama kemarin itu kayak sering nggak sih Mas Yoga yang ngadain gratis 2 liter itu kalau setiap pembelian payday itu, sering adain apa rutin atau cuma sekali kemarin itu aja? Iya, memang kita rutin untuk mempromosikan BP AKR kami ya. Jadi setiap pembelian 25 liter itu gratis 1 liter, dan ada beberapa occasion juga kalau beli sekitar 30-an liter bisa gratis 2 liter. Jadi ya memang kita masih dalam posisi ekspansif ya in terms of BP AKR ini, karena memang kita baru mulai di tahun 2018 cara operasionalnya, dan kemudian juga ada COVID kan ya, jadi memang mobility dia terlalu banyak, jadi memang kita kurang lebih kehilangan kesempatan ekspansif selama 2-3 tahun. Nah makanya di tahun ini dan beberapa tahun ke depan kita expect akan secara agresif memperkenalkan BP AKR ke depan. Gitu. Dan sebenarnya kemarin ada pertanyaan juga bagaimana soal EV. Karena kan sekarang kan lagi booming soal EV, EV plastik dan electric vehicle. Dan memang sebenarnya gini, kita memilih BP itu bukan karena kapabilitasnya aja untuk menjual bahan bakar retail, tetapi kalau di UK sendiri sekarang mereka sudah memiliki namanya BP Pulse.
Jadi di setiap charging stationnya itu mereka di setiap SPBU-nya itu sekarang sudah memiliki charging station, begitu. Jadi ini. Jadi mereka sudah acquire kalau nggak salah tahun 2018 namanya Charge Master. Itu merupakan teknologi high voltage charging di mana kurang lebih orang-orang bisa charge sekitar dari 15% capacity mungkin bisa sekitar 50% gitu. Dan rata-rata kan kalau di Indonesia biasanya ngisi bensin kalau sudah mepet-mepet gaji ya. Bener-bener. Jadi biasanya jadi kita selain itu juga kami kurang lebih mengadaptasikan format SPBU dari BP di UK, di mana mereka punya Marks and Spencer kan, Marks and Spencer yang kurang lebih hampir mirip seperti Alfamart di Indonesia. Mereka ada convenience store di sana. Jadi at least kita membangun kebiasaan lah orang-orang untuk spend waktu sekitar 10-15 menit di SPBU tersebut. Sehingga nanti ketika elektrifikasi sudah mulai berjalan, ya orang-orang sudah terbiasa untuk spend waktu di PPAKR di SPBU-nya. Jadi selain dari penjualan fuel juga, kami juga ada revenue sharing dengan beberapa partner kami partner retail kami di SPBU tersebut seperti Kopi Tuku, Alfamart, Kopi Kenangan dan lainnya. Oke. Ya jadi kayak di luar negeri kan kadang kita ada namanya toilet stop ya. Kadang-kadang mungkin ini manfaatnya kurang lebih kayak jadi orang sambil ngisi atau recharge, mereka juga bisa ke toilet stop kemudian belanja ya baru lanjutin jalan lagi ya. Iya, benar. Oke, menarik. Oke, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi ya tadi ya, Mas Robert? Ya, ini ada pertanyaan dari saudara Shiro mengenai kontribusi chemical ke industri tekstil nih. Mengingat ya mungkin kondisi dari industri tekstil itu sudah menurun ya sekarang ini. Tapi gimana menurut Mas Yoga outlook-nya? Oke, jadi kalau dari klien kami, terutama di tekstil itu memang secara porsinya menurun ya, karena memang sekarang new demand-nya dari nikel dan alumina. Jadi memang untuk yang tekstil sendiri mungkin sekarang sedang lesu ya, tetapi secara porsi kliennya AKR sekarang ditopang dari smelter industries. Dan memang kalau dilihat dari growth-nya sendiri yang saya sudah jelaskan di awal tadi masih cukup signifikan ya. Jadi meskipun tekstil sekarang sedang overall menurun secara konsolidasi ya sekarang ya, keuntungan kami untuk mendistribusikan ke general market adalah kita tidak terlalu terpusat oleh satu sektor gitu. Jadi ketika ada satu sektor lainnya turun, sektor lain juga pasti ada yang naik gitu. Jadi in terms of sales volume kita masih strong, masih on track juga. Jadi dengan adanya tekstil yang cukup menurun ini bisa digantikan oleh sektor yang lain. Ya, menarik sekali karena terkait dengan siklus industri juga ya, tekstil turun, tapi nikel, copper smelter, bauxite smelter itu lagi naik kan demand-nya, terutama di caustic soda dan sulfuric acid juga kan. Jadi lebih luas lah. Nah, AKR ini bisa ke beberapa industri. Kemudian pertanyaan dari saudara Selfie juga, bisa info breakdown pembeli bisnis petroleum, bisnis BBM berdasarkan industrinya. Kalau tadi kan chemical, kira-kira dari tambang batu bara berapa persen, nikel, aluminium, industri lain. Oke, mungkin saya tidak bisa memberikan secara detail ya, tetapi chart di sebelah kiri bawah ini kurang lebih merepresentasikan apa yang ditanyakan sama Bu Selfie. Untuk mining related industries, including coal dan non-coal companies, itu sekitar 53%. Jadi kurang lebih untuk yang non-coal sendiri sekitar 15% sekarang yang di non-coal industry. Kemudian sisanya itu ke general market ya, seperti plantation, power plant, dan juga manufacturing dan general industries lainnya.
Untuk retail, so far dari dari PT AKR kurang lebih sekitar 3%, dari subsidized fuel yang dipercayakan oleh pemerintah itu sekitar 3%. Jadi kurang lebih itu breakdown. Ya, menarik ya. Hampir sama juga dengan mengenai bisnis chemical tadi, bahwa adalah siklus-siklus di mana industri tertentu itu juga mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun ya terlihat di sini secara kontribusi beberapa industri ya tentu dengan kekuatan jaringan logistik yang dimiliki tentu akan lebih memudahkan untuk bisa ekspansi ke beberapa wilayah, beberapa industri juga ya tentunya. Nah, berikutnya pertanyaan dari saudara Yamin, bagaimana rencana penambahan kapal? Yang menarik nih mengenai bisnis distribusi dan juga logistiknya untuk mendukung ekspor hasil industri dari tenan-tenan di JP. Oke, jadi kalau dari penambahan kapal, begini. Jadi kita untuk kepemilikan kapal kami itu kami gunakan untuk bisnis utama kami, yaitu di trading and distribution, di mana kapal-kapal tersebut didesain untuk mengantarkan chemicals dan juga petroleum. Tetapi kalau kita lihat untuk mendukung ekspor industri DJP, itu kan pasti kan berkaitan dengan transporter kan ya, dan memang kita masih belum memiliki kapabilitas di sana. Jadi yang kami akan fokuskan untuk mendukung ekspor dari hasil industri dari tenan-tenan DJP itu lebih ke arah port development kami. Jadi kita mengusahakan bisa mendevelop port ini dengan cukup rapid ya, tergantung dari demand dari masing-masing tenant dan juga non-tenant orders ya. Jadi memang ada beberapa, jadi ini merupakan open port, dan memang sebenarnya ini dibangun untuk mensupport Tanjung Perak Port yang sekarang sudah kurang lebih 100% fully utilized lah sekarang. Jadi kalau misalnya ke sana, pasti ngelihat ada beberapa kapal yang antri untuk docking ke Tanjung Perak gitu. Dan kedepannya kita akan membangun tank terminal juga, dan juga container port kedepannya, supaya bisa mensupport klien-klien kami dan juga klien di luar kawasan CP juga. Baik, menarik. Kemudian bagaimana pandangan Pak Yoga mengenai relatif lebih mahalnya harga tanah di kawasan industri Indonesia yang rata-rata mencapai 3,8 juta per meter, sementara di Vietnam hanya sekitar 1 juta per meter. Nah, ini kan mungkin bisa berdampak pada biaya investasi yang lebih tinggi dari investor. Jadi mungkin ada juga ya kaitannya dengan minimum wage, dan juga sepertinya Jawa Timur masih lebih rendah ya daripada Vietnam, dan juga mungkin ada kaitannya dengan status KEK yang dimiliki oleh JP ini. Gimana hasilnya? Oke, baik. Jadi begini ya, kalau dalam keputusan tenan untuk memilih sebuah lokasi, harga itu adalah salah satu faktor yang menjadi determinan untuk berinvestasi di sana. Tetapi ada faktor-faktor lain seperti kedekatan dengan raw material resources, kemudian juga dari segi energi juga, dan energy availability, dan juga dari segi support dari pemerintah. In terms of support dari pemerintah, kurang lebih hampir mirip ya, karena memang beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand itu juga memiliki tax holiday juga yang kurang lebih sama seperti Indonesia. Tapi yang menurut saya cukup bisa membuat game changer itu adalah harga listrik per kWh di Indonesia kurang lebih hampir 75% dibandingkan 50-75% dibandingkan harga energi di Thailand dan Vietnam gitu. Jadi kan kalau membuat sebuah pabrik itu kan pasti kan melihatnya kan sekitar 10 tahun sampai 20 tahun lebih kan ya, dan pasti mereka juga melihat hal itu juga. Jadi kalau misalnya secara raw materials itu ada di satu negara, pasti kan
less paperwork dan juga less tax juga kan, dan dan juga in terms of energy juga lebih murah juga. Jadi mereka biasanya memiliki pandangan yang cukup holistik juga, pastinya secara politik dilihat juga, dan juga secara kesinambungan juga dilihat juga. Dan memang sekarang saat ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Indonesia masih yang paling baik. Iya, menarik juga karena ada beberapa faktor seperti tadi disebutkan Pak Yoga juga yang bisa menentukan suatu tenan untuk bisa masuk situ, termasuk ya kedekatan dengan industri upstreamnya, misalnya seperti tadi Hylian mau masuk ke situ karena ada produksi konsentrat tembaga dari Freeport kan ya, itu juga yang mungkin bisa menjadi daya tariknya. Pun demikian kalau misalnya di kawasan industri yang lain ada industri upstreamnya nikel di situ. Bagaimana Mas Yoga bisa, tadi sepertinya ada rencana untuk buka hub juga ya di mengenai chemical fuel storage maupun chemical storage di kawasan Indonesia Timur, itu sampai di mana perkembangannya? Sekarang ini sih kita masih studi dulu, kita masih desain terminalnya dan juga masih mencoba untuk mencari vendor untuk membangun terminal tersebut. Cuma untuk tempatnya kurang lebih kami sudah securekan, karena kan yang sebenarnya yang cukup challenging untuk port construction itu adalah tanahnya kan ya, gitu. Jadi ya so far secara tanah itu sudah kami securekan dari pemilihan lokasinya. Kemudian ya kita mungkin bisa expect sekitar tahun 2, either at the end in the beginning of 2025 lah, itu sudah bisa bekerja secara optimal. Oke, menarik. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi salah satu peluang pertumbuhan ke depannya, karena ada daerah baru nih yang mau dimasuki distribusi AKR nantinya. Selain itu, ya kami juga dengar ada upaya untuk masuk ke menambah produk baru, yaitu LNG ya, Mas Yoga ya. Sampai di mana kira-kira studi yang dilakukan dan kira-kira kapan targetnya? Jadi pada saat ini kami sekarang masih di tahap feed study. Kita masih belum bisa publish banyak ya Mas ya. Tapi mungkin setelah feed study ini selesai, mungkin at the end of the year kami bisa share itu mungkin di first Q 2024 Mas. Baik. Mungkin ada pertanyaan juga di sini dari Saudara Yamin mengenai berapa utilisasi dari pelabuhan di JIPE. Karena kan sekarang mungkin udah banyak tenan yang masuk tapi belum semuanya beroperasi penuh ya. Kira-kira bagaimana penggunaan dari pelabuhannya itu sendiri? Jadi sekarang ini utilisasinya masih belum terlalu optimal. Karena saat ini kami sedang mengembangkan private port untuk Freeport ya. Jadi kami juga signing port rental agreement juga dengan PT Freeport, karena kan produksinya Freeport itu kan termasuk high value product nih ya. Ada sekitar 35-60 ton emas, kemudian ada silver juga. Jadi memang itu harus heavily guarded gitu. Jadi ya sekarang in terms of utilization kami masih belum terlalu optimal, tapi ke depannya setelah nanti ini selesai, termasuk port yang termasuk ekstensi port untuk bisa melabuhkan kapal yang cukup banyak, ini akan bisa jadi recurring income juga yang cukup menarik dari JIPE. Kira-kira terkait dengan perkembangan JIPE ini sendiri, kan tadi ada guidance penjualan 70-75 hektar ya. Kemudian ya berapa kira-kira pencapaian sampai dengan kuartal 1, dan ya apakah sudah ada pipeline yang akan mendukung hal itu? Kira-kira berapa jumlah inquiry yang masuk, itu mungkin bisa di-share juga Mas Yoga? Kalau inquiries kita masih belum bisa share secara publik ya, cuma kalau dari dari beberapa inquiries yang sudah kita dapatkan untuk tahun ini kurang lebih sekitar 70-75 hektar. Nah, untuk di first phase sendiri itu kita sudah booking sekitar 19,6 hektar, dan another will come
the second Q of 2023. Cuma mungkin sisanya yang besar, kemungkinan besar either di third Q atau di fourth Q. Tapi mungkin lebih ke arah third Q ya. Gitu. Iya. Menarik nih cerita, karena kan 19 hektar dari target 75 hektar itu baru 25% ya. Berarti kemungkinan di kuartal 2, 3, dan 4 bisa membukukan lebih banyak lagi nih penjualan lahannya. Berarti kontribusinya terhadap laba juga bisa lebih tinggi dong ya dari yang sekarang ini. Mungkin gede nanti di second half kali ya. Iya. Kelihatannya. Soalnya kayak yang mau di-book ini, yang second Q yang akan di-conclude nggak segede yang sebelumnya ya kelihatannya ya. Tapi ya kita tunggu aja nanti perkembangan kayak gini, kadang-kadang bisa dan di atas ekspektasi lagi. Oke. Mungkin ini mematahkan concern orang-orang soal election ya. Kan biasanya orang-orang takut ada election, takutnya nggak ada landfill sama sekali. Kalau dengan adanya penjualan 19,6 hektar di Januari di first Q kemarin, ya ini mematahkan concern tersebut sih. Gitu. Malah sekarang ini lagi rame justru kalau kita lihat dari saham ya, in terms of saham itu property sector kan mulai dapat flow ya. Nah ini nggak lepas juga dengan yang namanya properti tapi yang di industrial estate. Nah kebetulan kan Akra ini juga ada industrial estate-nya nih. Nah industrial estate kayak kita lihat SSIA itu juga ada rebound dari 200 sampai 300, sekarang udah berapa ya, 700 apa ya, 500-an. Jadi banyak sekali flow masuk nih. Mudah-mudahan nanti juga dengan Akranya orang mulai sadar bahwa Akra ini nggak cuman oil dan yang lain nih, nggak cuman tapi JP-nya itu ternyata akan ada banyak pembukuan yang dan terutama kalau yang gede-gede udah masuk ya, kayak Freeport-nya kan udah jalan ya, itu lebih bikin kepastian orang untuk punya lahan di sana lebih enak ya. Iya, makanya saya seneng nih tiap kali selalu invite Akra untuk memberi update, terutama untuk perkembangan Freeport-nya, karena ini sesuatu yang cukup signifikan sih di sana. Gitu. Iya, menarik sih ya Cia, karena ternyata pergantian kekuasaan atau election itu no longer an issue ya. Ternyata bagi investor luar untuk bisa akuisisi lahan di Indonesia. Kalau dari inquiry yang kemarin masuk itu Mas Yoga, kira-kira apa lagi sih yang dilihat calon tenan itu menjadi lebih menarik di JP ini daripada kawasan industri yang lainnya gitu misalnya? Oke. Jadi kalau dari industri tenan yang sudah kami dapat di inquiries kami, itu rata-rata berkaitan dengan mixed industries ya. Terutama yang berkaitan dengan waste metal refinery, EV battery, lithium plant, dan juga ferronickel refinery. Dan jadi memang ini sesuai dengan story data streaming di Indonesia ya, di mana pemerintah expect untuk bisa mengolah raw materials di Indonesia sebelum diekspor. Nah, jadi ya memang rata-rata companies yang ingin masuk ke JP adalah companies yang capital intensive dan juga cukup heavy dan berkaitan dengan downstream initiative dari pemerintah juga. Kalau nggak salah dari industri lain seperti food juga, bahkan katanya Bank Indonesia ada buka ini pelayanan kas di sana ya. Jadi ya itu cash depo buat supporting kegiatan di Indonesia bagian timur gitu. Jadi ya, memang kebanyakan tenan kami melihat kalau JP ini bisa cut cost mereka sebanyak sekitar 26-40% gitu. Nah seperti kita tahu kan GDP kita di transportation kan 26% ya dari total GDP kita. Ya memang selain karena kita merupakan negara archipelago, tapi kan juga secara infrastruktur kita kan in terms of transportation masih di bawah rata-rata ya.
Gitu. Jadi dengan adanya GPay ini yang terintegrasi oleh port, mereka bisa cut transportation cost cukup signifikan. Benar. Wah, menarik tuh cerita. Iya. Asetnya strategi sekali Iya. karena ada duit, ada emas, ya Iya. kan? Jadi wajar lah kalau harganya premium. Iya, iya. Itu yang bedain. Jadi sih kalau boleh saya kasih ini yang tadi kan disebutkan sama salah satu partisipan harganya kan 3,8 juta per square meter kan, kita nggak sampai situ kok. Oh. Belum masuk. Iya. Oke. Berarti Mungkin masih kompetitif. masih Iya, masih kompetitif. dengan semua ini loh fasilitas yang dekat port itu mungkin buat eksporter ini sangat strategik ya untuk kirim-kirim atau terima barang. Dari bandara mungkin sekitar 30-45 menit juga. Jadi termasuk dekat lah. Iya. Gitu. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke Kalau nggak teknikal salah, ya. Hah? Kenapa? Ya, silakan. Oke, aku stop sharing dulu ya Mas Yoga. Aku masukin ke technical. Bentar. Slideshow dari beginning. Oke, ini kita masuk ke sesi technical. Disclaimer seperti biasa. IHSG kalau misalnya bullish skenario, IHSG udah tidak membentuk lower low sejak 31 Mei dan udah break resistant down channel di sekitar 6650. Rebound berkelanjutan, IHSG akan menguji last high di 6773. Dan jika 6773 itu bisa dilewati, maka IHSG berpotensi menuju 6990. Tapi kalau bearish skenario-nya IHSG rebound tapi gagal break resistant di FR 61,8 di 6693. Kelihatan rebound hanya untuk pullback dan indeks akan kembali terkoreksi menuju target head and shoulder pattern di 6500. Untuk rotasi sektor minggu ini weekly-nya kita lihat di sini ada IDX Tech ya. IDX Tech, kemudian IDX Infra yang ada di improving sama IDX Finance. Yang di leading ada IDX Prop, IDX Trans, IDX Cyclical sama IDX Industry sama non cyclicalnya lagi di perbatasan ke weakening. Sedangkan yang masih lagging ada di IDX Basic sama IDX Energi. Tapi kalau chart daily-nya untuk rotasi sektor yang di improving itu nggak ada. Yang di leading ini ada banyak, ada Finance, Infra, Trans, Cyclical, kemudian yang ini ada Industri. Yang ada di weakening ada di IDX Prop, IDX Non-Cyclical, Health, sama yang di lagging ada IDX Teknologi, IDX Basic, sama Energi. Nah, saham yang ada di IDX Infra yang di weekly, biasa kalau kita untuk jangka yang lebih lama kita pakai weekly. Yang ada di improving ada di PTPP, ada Friend, ada Tower, dan yang ini ada di leading ada Kin, ada Indosat, ada Arko, NRCA, Jasa Marga, dan yang di weakening ini SSIA, Total, Telkom, POWR. Yang ada di lagging ada WG, MTEL, XL, dan ini ada Wika. Dan ini adalah yang masing-masing sektor. Saham yang menarik untuk kita perhatikan minggu depan nih termasuk Akra. Akra ini rebound dari support channel 12.8. Potensi rally rebound lanjutan menuju FR 61,8 di 15.20 dan resistant up channel di sekitar 17.20. Rekomendasi untuk Akra adalah buy area di 14.15 hingga 13.60 dengan target pertama 15.20 dan target kedua 17.20. MACD dia udah positif. Parabolic area juga positif. Kemudian untuk Asus ini break resistan penting di 565, potensi rally menuju target double bottom di 815. Berpotensi merubah tren dari downtrend menjadi uptrend untuk Asus ini. Rekomendasi untuk Asus adalah buy area di 700 hingga 650 dan target pertama di 750 dan target kedua 815 dan stop loss di 620.
Kemudian ada BSDE. BSDE ini bergerak mix to down dalam jangka pendek. Jika mampu break resisten di 1170, maka akan membuka peluang. Aduh, ini kok mati ya? Aduh, ternyata. Aduh. Mati indeksnya. Indeksnya. Komputerku mati. Ya, gimana nih? Kok nggak bisa masuk ya? Wah, sorry. Jadi memang di tahun depan ini ada beberapa tenant kami yang sudah mulai beroperasi dan juga utilities revenues-nya akan mulai kelihatan di sana. Jadi kita akan bersiap-siap untuk itu, untuk 2 years time-nya. Silakan cerita. Iya, tahu-tahu laptop aku ini baterainya aku pikir udah kecolok. Ya ampun, panik sampai. sorry. Aduh. Sampai di mana tadi kita ya? Sampai kayaknya di BSDE deh. Kayaknya Asus ya. Oh iya. From the beginning deh. Kita muter. Oke. SS tadi udah. BSDE ya. BSDE ini bergerak mix to down dalam jangka pendek. Jika mampu break 1170, maka akan membuka peluang rally menuju 1285. Overall BSDE udah dalam uptrend. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Dan untuk BSDE ini adalah rekomendasi buy jika break 1170. Buy area 1170 hingga 1110, target 1225 dan 1285, stop loss 1075. Dan untuk WLTJ ini sangat menarik karena ini biasanya kurang dilirik orang ya. WLTJ rally dan tes resisten kuat jangka panjang di 1725. Break level tersebut arah rally lanjutan menuju 1940 dengan dalam jangka pendek. Buy if break 1725, buy area di 1730 hingga 1665, target 18 hingga 1940, stop loss 1650. MACD positif, parabolic SARA juga positif. Kemudian untuk Indakiat rebound mendekati last low di 6775. Kenaikan berkelanjutan menuju poin B di 7975 dan jika terlewati akan membuka peluang rally menuju PRZ bad pattern di 8725. Rekomendasi untuk Indakiat adalah buy di 76, buy area 76 hingga 7250, target pertama di 8000, target kedua 8725, stop loss 69. Kemudian ini ada MBMA, ini emiten yang baru listing ya. MBMA ini bergerak sideways sejak Mei dan akan uji resisten di 795. Jika break level tersebut akan membuka peluang untuk MBMA membentuk inverted head and shoulder menuju target 865. Buy MBMA ini buy if break 795, terutama diikuti dengan volume ya. Kalau volume nggak ada ya belum valid ini. Buy area di 700 hingga 760 buat yang buy on with weakness, dan target pertama 830 dan target kedua 865, stop loss 750. Oke, mungkin sedikit dan buat teman-teman kalau mau ngikutin update dari Cicuai, market outlook second half 2023 tiketnya udah bisa dibeli. Nah, ini bisa dibeli di Blibli atau di loket.com. Oke, mungkin itu yang dari saya. Mungkin ada kata closing statement dari Mas Yoga atau Robert untuk teman-teman semua. Iya, silakan Mas Yoga. Oke. Tadi kurang lebih sudah ya pas cerita, tapi mungkin saya sedikit tekankan di bagian ada pertanyaan juga ini soal harga Brent $70 ke bawah, bagaimana dampaknya bagi AKR.
Jadi so far kalau yang saya sudah terangkan tadi, kita menggunakan pricing mechanism yang di mana kita tidak berpengaruh dari segi ASP atau oil price ya, secara oil price, karena memang kita menggunakan pricing mechanism, kita hanya mengambil absolute margin per liternya, dan ini tidak mengganggu ke earnings kami. Jadi lebih ke arah volume game ya, AKR itu untuk yang trading distributionnya, dan juga ditambah oleh potential growth yang cukup tinggi dari GP yang setelah kita diskusikan di sesi ini. Jadi memang hopefully kita bisa fulfill our guidance, dan juga mungkin bisa melebihi dari guidance kami. Amin, amin. Ya, semoga semuanya over expectation malah. Oke, mungkin ini dulu ya untuk siang ini. Makasih banyak untuk Mas Yoga dan Akra yang udah mengupdate kita, selalu rajin banget untuk memberikan perkembangan tentang emiten. Ini yang kita perlukan. Memang kalau kita invest saham, kita harus tahu dulu emitennya, dan kita mesti tahu nih kira-kira apa yang dijanjiin deliver nggak. Nah, so far untuk Akra ini sampai sekarang belum ada yang miss ya, setahu kita ya, maksudnya yang kita udah ngikutin ya, kayak dari dividends, kinerja, semuanya deliver. Jadi kalau buat invest memang kita cari emiten yang selalu nepatin semua kinerjanya, janjinya, dan ada growth juga seperti Akra. Oke, mungkin gitu dulu. Mas Robert, ada yang mau ditambahin? Iya, kalau aku mau say thank you aja buat Cerita dan sahabat investor Indonesia udah bisa nemenin lagi Cerita di sini. Dan ya tentu terima kasih buat manajemen AKR, Mas Yoga juga. Salam buat Pak Haryanto, Pak Syura, semoga bisa sehat-sehat dan ya tetap perform ya semuanya. Kalau nggak salah tahun lalu itu revisi guidance sampai 3 kali loh, revisi ke atas ya. Kita harapkan tahun ini juga ada revisi guidance lebih tinggi lagi. Itu thank you semuanya. Oke. Gitu dulu deh. Thank you ya untuk Mas Yoga. Bener, salam buat bos-bos kita semua di sana. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih kita sama Robert. Ya, Mas Robert, makasih. Lead acara ini. Oke, thank you Mas Robert juga, untuk Mirai juga yang udah mendukung, mensupport acara ini. Oke, gitu dulu. Selamat siang, salam sehat semua. Thank you, bye. Thank you. Bye.